Salam gila bola. Meskipun hingga pertengahan Februari 2022, Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 9 poin, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Tahukah kamu bahwa di masa lalu cukup sering terjadi, tim yang menjadi pemimpin klasemen pada akhir tahun justru kalah di posisi klasemen akhir musim Liga Inggris? Inilah cerita selengkapnya. Tim yang berhasil menekan gas dalam-dalam pada akhir tahun, namun justru kehabisan tenaga pada akhir musim. Tapi sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum, tolong klik subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Musim 2001-2002, Newcastle dan Arsenal. Newcastle memuncaki klasemen Liga Inggris pada saat Natal musim 2001-2002, namun The Magpies gagal untuk mengamankan kemenangan gelar perdananya. Pasukan Bobby Robson saat itu diperkuat oleh pemain bintang, seperti Alan Shearer, Laurent Robert, dan Alberto Solano. The Magpies menantang tim-tim terkemuka Liga Inggris pada akhir Desember 2001. Mereka memimpin perburuan gelar, namun kalah dalam pertandingan pekan-pekan terakhir melawan rival Manchester United, Arsenal, dan Liverpool. Semua kekalahan itu terbukti sangat mahal. Newcastle akhirnya menempati posisi keempat, dan Arsenal lah yang muncul sebagai juara dari perlombaan 4 tim dalam perebutan gelar juara Premier League. Arsenal memenangkan 13 pertandingan terakhirnya, yang merupakan gelar ganda domestik kedua di bawah asuhan Arsene Wenger. Musim 2002-2003, Arsenal dan Manchester United. Arsenal begitu kuat selama periode ini, masih di bawah arahan Wenger. Sepertinya sudah pasti satu trofi lain akan menuju ke Highbury Stadium pada akhir musim 2002-2003 saat Arsenal memiliki jarak yang cukup jauh di puncak klasemen. Poin yang diperoleh Arsenal pada Boxing Day 2002, 4 poin di atas Chelsea dan 7 poin di atas Manchester United. Namun ternyata setan merah tidak menyerah, dan sedikit demi sedikit kembali ke pertarungan. Manchester United akhirnya berhasil mengalahkan rival sengit mereka dari London Utara itu dalam perebutan posisi teratas dengan selisih 5 poin. Sebuah kekalahan yang menyakitkan hati bagi The Gunners. Musim 2003-2004, Manchester United dan Arsenal. Inilah musim yang akan dikenang oleh semua pendukung The Gunners. Tapi meskipun begitu, Red Devil lah yang menguasai klasemen Liga Inggris pada akhir tahun setelah rangkaian 6 kemenangan selama bulan Desember. Ada selisih 1 poin antara pasukan Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger pada waktu itu. Tapi terbukti, konsisten tak pernah kalah dari pasukan The Invisible Wenger mengantarkan mereka ke kemenangan. Manchester United mengakhiri musim tertinggal 15 poin dan menduduki posisi ketiga. Mereka menelan 9 kekalahan. Arsenal musim itu mencatatkan diri dengan 26 kemenangan, 12 hasil imbang, dan tak pernah kalah. Musim 2007-2008, Arsenal dan Manchester United. Ini adalah musim pertama Arsenal usai kepergian Thierry Henry. Dan sepertinya The Gunners berhasil menyesuaikan diri. Mereka menjadi pemimpin dalam perburuan gelar juara 2007-2008. Kalah sekali saja dalam 30 pertandingan perdana dan duduk di puncak klasemen saat akhir tahun, Arsenal memimpin hingga akhir Februari 2008. Cedera mengerikan Eduardo terjadi pada akhir Februari. Ternyata inilah yang menghentikan laju The Gunners. Mereka menghadapi 5 pertandingan tanpa kemenangan saat Chelsea dan Manchester United kembali bersaing untuk perebutan gelar juara. Manchester United akhirnya mengukuhkan diri sebagai juara, meskipun hanya 4 poin memisahkan 3 tim di akhir musim. Arsenal akhirnya finish ketiga, meskipun hanya kalah 3 kali sepanjang musim. Musim 2008-2009, Liverpool dan Manchester United. Manchester United membuktikan diri mereka sebagai jagoan comeback
dalam hal perburuan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan mereka di musim 2008-2009 adalah ke-8 kalinya dinobatkan sebagai juara, meski sebenarnya Manchester United tidak memimpin klasemen saat akhir tahun. Liverpool asuhan Rafael Benitez adalah tim yang menguasai puncak klasemen pada 2008. Mereka memenangkan 8 dari 10 pertandingan pembukaan dan memimpin klasemen Premier League pada saat tahun baru. Kemudian pasukan Benitez hanya kalah 2 kali saja sepanjang musim, tetapi menjalani sejumlah hasil imbang yang terbukti berharga mahal. Ini termasuk hasil imbang tanpa gol melawan tim seperti Fulham, West Ham, dan Stoke City. Ternyata hal ini berdampak besar saat mereka terjatuh 4 poin di belakang rival terbesar mereka. The Reds terpaksa melihat gelar juara Premier League sekali lagi menuju ke Old Trafford. Musim 2013-2014, Liverpool dan Manchester City. 4 musim berturut-turut berlalu dengan para pemimpin klasemen akhir tahun selalu berhasil mempertahankan posisinya sampai akhir musim. Kemudian di musim 2013-2014, Liverpool yang sepertinya tampil terbaik di antara tim elit Liga Inggris semenjak awal musim mulai dikejar oleh Manchester City. Perebutan gelar yang menarik saat skuad Liverpool asuhan Brendan Rodgers tampaknya tak terbendung. Mereka tampil kuat dengan lini depan yang diperkuat oleh Luis Suarez, Daniel Sturridge, dan Raheem Sterling. Faktanya, setelah memimpin klasemen Liga hingga akhir tahun, kemudian 1 kekalahan dari 19 pertandingan terakhir mereka membuat semuanya berubah. Sungguh mengherankan Reds gagal mengklaim gelar. 1 kekalahan itu terasa mahal karena mereka kalah saat melawan Chelsea dalam pertemuan kedua di akhir musim. Liverpool akhirnya kehilangan gelar juara oleh Manchester City dengan selisih hanya 2 poin saja. Musim 2018-2019, Liverpool dan Manchester City. 5 tahun berlalu sejak terakhir kali terjadi drama perebutan gelar juara antara Liverpool dan Manchester City. Kemenangan 2-0 Liverpool atas Wolves pada bulan Desember berarti bahwa tim Jurgen Klopp berada di puncak klasemen Liga Inggris saat akhir tahun, sampai akhirnya mereka menelan kekalahan dari Manchester City pada 3 Januari 2019. Ini terbukti menjadi momen penting dalam perburuan gelar juara. Kedua belah pihak dipisahkan oleh hanya 1 poin. Liverpool gagal meskipun menyelesaikan musim dengan rekor pencapaian klub 97 poin dan hanya 1 kekalahan saja. Manchester City akhirnya mengakhiri musim dengan 14 kemenangan beruntun yang sempurna. Tim asuhan Pep Guardiola ini mengamankan gelar juara Liga kedua berturut-turut dengan cara yang brilian. Musim 2020-2021, Liverpool dan Manchester City. The Reds akhirnya berhasil memenangkan gelar juara Liga Inggris pada 2020 setelah penantian selama 30 tahun. Musim berikutnya Liverpool unggul 4 poin atas Manchester City pada hari Natal dan sepertinya tak terhentikan untuk menjadi juara 2 musim berturut-turut. Namun, krisis cedera menghentikan performa apik Liverpool. Mereka hanya meraih 3 poin dari 5 pertandingan pertama mereka setelah Natal. Kemudian berlanjut dengan 6 kekalahan dari 7 laga Liga pada bulan Februari dan bulan Maret, membuat Liverpool terlempar dari 4 besar klasemen Premier League. Sedangkan Manchester City, mereka memenangkan 21 dari 25 pertandingan Liga yang tersisa untuk memperebutkan gelar. Ini menjadi gelar ketiga dalam 4 tahun di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. The Sky Blues menyelesaikan akhir musim dengan 12 poin di atas Manchester United yang berada di posisi kedua dan 17 poin di atas Liverpool yang masih sempat bangkit pada pekan-pekan terakhir Liga dan mengamankan jatah mereka ke Liga Champions. Itulah semua 8 musim dramatis saat juara akhir tahun Premier League ternyata gagal juara di akhir musim. Apakah hal yang sama akan terjadi pada musim ini? Siapa menurutmu juara Premier League musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan share video ini jika kamu suka. Salam gila bola.